Ya, semangat pagi. Jumpa lagi dengan saya Rio Christian dalam acara Ngopi Seru. Kita ngobrol seru seputar bisnis dan kehidupan. Sahabat Seruput, Ngopi Seru kali ini nggak kalah spesial seperti minggu lalu, di mana minggu lalu kita ke sebuah pabrik bir Bremen. Kita belajar bagaimana pembuatan bir, kemudian kita juga nyobain rasa birnya Bremen. Nah, kali ini ya kan ada benang merahnya, yaitu apa? Kita datang ke sebuah tempat yang terkenal di Bali, yaitu tempat produksi anggur, ya kan? Satu-satunya yang ada di Bali, yaitu mau tahu apa? Kembali lagi, lihat yang di bawah sini. Penasaran kan sebelum saya ngomong bintang tamu saya, ya kan? Subscribe YouTube channel Rio Christian, ditunggu like dan komennya untuk setiap episode yang tayang. Kemudian kalau episode kali ini bermanfaat dan memberi inspirasi bagi sahabat seruput, please share sehingga semakin banyak generasi muda Indonesia mendapatkan insight pencerahan untuk hidup yang lebih baik. Nggak perlu panjang lebar. Tamu kita kali ini adalah Bapak Ida Bagus Rai Budarse. Pak! Ya. Selamat datang Pak di acara Ngopi Seru Pak. Ya, makasih Pak. Selamat Ya. datang. Kita buka Pak ya. Oh boleh. Ini tetap ya sahabat seruput prokes kesehatan karena kita tetap masih masa pandemi hari ini. Jadi tetap pakai masker, cuci tangan dan jaga jarak kayak kita hari ini. Pak Gus, Ya. terima kasih loh udah hadir di acara Ngopi Seru. Oh, ya. Saya juga terima kasih Pak. Diajak ikut. Karena salah satu dari listing di tim research kami milih Bapak untuk hadir di acara Ngopi Seru. Nah, di acara Ngopi Seru ini Pak Gus Rai ada pembukanya, openingnya. Iya. Tapi openingnya kita beda. Biasanya di acara Ngopi Seru kita tos ngopi. Iya. Tapi karena hari ini kita di kantornya Hutton Wine, ya kan, tempat gudangnya anggur-anggur yang enak, kita Iya. tos wine. Terus ya Pak. Yeay, Ji, sehat selalu ya. Nah, sahabat seruput, kalian cuman saya ceritain rasanya aja. Anggurnya Hutton Wine yang red wine enak banget. Sahabat seruput. Ya, Bagus Rai. Ya. Hutton Wine ini ya kan sebuah brand yang mewarnai kompetisi industri penjualan anggur di Indonesia. Ya. Dan salah satu karya anak bangsa karena memang beneran dari Bali. Ya. Bahan bakunya anggur dari Bali. Koreksi saya kalau Ya. salah, ini anggurnya dari Beleleng. Iya, betul Pak. Betul ya? Iya. Berdiri tahun 94. Iya. Hari itu inspirasinya apa? Iya. Ya kan, seorang Ida Bagus Rai Budarse, ya kan, Gus Rai kepikiran dari berbagai macam bisnis, Iya. kok mau bikin bisnis di produksi wine? Iya. Jadi ini enggak terlepas dari bisnis orang tua saya sebelumnya ya. Itu di minuman beralkohol. Itu Apa Ji? Oke itu. Buat brem. Oh, bikin beram. Ya, brem Oke. Bali ya sama arak Bali. Ya itu dimulai tahun 68 pada saat pariwisata mulai di Bali. Waktu itu mulai habis dibangun gini Grand Bali Beach Pak. Oh, Bali yang Beach. di Sanur. Di Sanur. Oke. Jadi pariwisata di Bali ini kan mulainya dari Sanur sebenarnya. Sanur yang pertama, kemudian Bali Beach, kemudian staff manajemen Bali Beach itu sebelumnya tinggal di rumah semua, kemudian menyarankan untuk buat brem. Ya, waktu itu yang ada kan brem di rumah sering disajikan brem, cuman nggak ada yang dikemas. Oh, Akhirnya dibuatlah secara rumah tangga di sebelah rumah kita buat brem. Akhirnya kita jual Pak, semua ke Bali Beach. Akhirnya nanti ada Hyatt, Sanur Beach, Ramana Cottage, itu yang saya ingat waktu itu. Cukup lancar. Animonya masyarakat terkait bremnya produksi keluarganya aja bagus. Terutama di turis juga. Iya, suka turis. Iya, brem. suka. Dan Oke. waktu itu sangat disupport. Terus dari aturan pemerintah juga nggak terlalu banyak, sehingga dipakai welcome drink. Terus dipakai pada saat konferensi-konferensi, dipakai sebagai oleh-oleh. Oke. Bahkan sampai di Istana Negara pun pakai waktu itu, waktu pas Pak Yop Ave di istana. Oh, waktu Menteri Pariwisatanya Pak Jom Ave, oke? Sebelum Pak, Oh, sebelum masih jadi belum Menteri jadi Wisata, menteri. beliau Oke. jadi kepala istana, kepala rumah tangga istana. Nah itu dipakai film kita di sana. Oke. Nah akhirnya terus berkembang, cuman
rupanya Bram juga masanya mulai Ya, agak turun ya itu. Akhirnya saya waktu itu juga ikut terlibat di ya karena saya senang Pak ikut sama orang tua bantu gitu. Nah, akhirnya begitu saya tamat kuliah langsung disuruh jalanin Bramnya. Oke. Jadi nggak sempat belajar di mana-mana, nggak sempat ngelamar di mana-mana, langsung dikasih. Langsung jadi entrepreneur ya? Ya langsung nyoba dikasih perusahaan yang dalam kondisi pada saat itu agak sudah mulai turun. Sudah parah, turun. Nah akhirnya selain itu saya nyoba juga bisnis yang lain. Nah, terus ada yang ngajakin dari Australia saya untuk buat wine gitu Pak. Diajak buat wine waktu itu tahun 92. Buat wine. Ya waktu itu ada anggur anggur Bali di Singaraja. Kemudian anggur yang masuk ke Indonesia pun, yang masuk ke Bali pun, wine yang masuk ke Bali pun waktu itu cuman sedikit sekali. Oh, belum banyak. Okay. Dan lebih banyak yang pakai flagon yang 2 liter itu. Iya, iya. Yang 2 liter. Yang agak gede. Gede ya betul. Ya. Gede gitu aja, kualitas belum bagus. Ya udah kita mulai jalanin buat wine. Kemudian di tengah jalan yang pihak yang Australia itu nggak mau nerusin. Akhirnya mundur. Akhirnya saya terusin sendiri gitu. Akhirnya tahun 94 Hutton Wine. Iya, tahun 94 kita Hutton Wine mulai dengan yang rosé. Itu ya. Produk pertama Hutton Wine rosé. Produk pertama Hutton Wine rosé karena yang anggur yang ada di Singaraja cuma anggur hitam itu, Pak. Iya. Yang kecil-kecil itu kan sih? Ini anggur Bali lah. Iya. Itu kalau nama gininya Alphonse Lavallee. Nah, itu yang ada. Jadi pada saat itu dan di Bali pun minatnya orang lebih banyak ke white wine sebenarnya. Oke. Ya, jadi dengan anggur yang ada seperti itu dan minat white wine yang bisa kita buat ya yang tengah-tengah yang rosé aja. Ketemu di situ. Rosé ya. Rosé kita buat akhirnya setelah rosé terus kita buat sparkling rosé yang Jepun. Ya, yang Jepun. Ini yang Jepun? Ya, setelah itu kita buat yang Agaret. Ya. Setelah itu baru kita dapatkan anggur hijau. Kita dapatkan anggur hijau di Kediri, Pak. Dari luar Bali, dari Kediri. Di Kediri ya. Anggur yang dibilang di sana Kediri kuning. Itu jadinya yang mana, Ji? Itu kita buat yang ini, yang Sweet Alexandria. Sweet Alexandria sama Aga White. Aga White ini. Ya. Ini pertama ya? Ya. Rosé ya. Iya. Kenapa namanya Hutton waktu itu? Nah, kepikirannya nggak ada nama yang lain. Nah, ya itu tadinya di awal itu yang ngajak kita dari Australia itu kita bawa namanya. Oke. Ya, begitu mereka nggak lanjut, saya tanya bisa dilanjutin nggak? Namanya saya pakai. Ya udah pakai aja. Sampai hari ini. Gitu. Hebat. Jadi sempat sih waktu itu saya kan mau ganti namanya mau Bali Wine kayak atau apa biar ada nama unsur Balinya. Unsur Balinya gitu. Nah, pas waktu itu saya ada lihat di koran katanya bahwa nama-nama yang 2 konsonan di tengah-tengah itu bagus gitu loh. Waktu itu sempat kan isu masalah nama Indonesia dengan nama Nusantara kan gitu. Iya. Nusantara NT kan gitu. Iya. Itu katanya lebih bagus. Akhirnya ya udah saya nggak usah ganti deh. tetap aja Hutton. Ya ternyata syukurlah. Dan bagus. Ternyata naik. Ya, naik. Ya. Ji, ini kan produk yang sifatnya limited customer. Ya. Tidak semua orang posisinya minum ini, apalagi kita di negara majority Muslim. Iya. Posisinya. Tapi yang kita lihat Hutton Wine ini luar biasa perkembangannya dari tahun 94 sampai hari ini tetap survive dan malah makin berkembang dan penjualannya bisa sampai ke juga buka distributor di Jakarta dan subdisnya banyak satu Indonesia. Yang menjadi sistem Aji membangun biar orang mau untuk minum ini dan akhirnya menjadi customer setianya Hutton Wine itu mulainya dari mana sih, Ji? Pertama mungkin kalau kita bilang Hutton, Pak. Hutton itu masalah experience ya. Yes. Karena itu dari Bali. Orang dari luar, turis itu dia ingin mencoba anggur Bali kan. Nah, tapi kan itu nggak cukup sampai di sana. Benar. Akhirnya kita terus meningkatkan quality. Nah, selain meningkatkan quality, kita edukasi juga. Jadi artinya bisnis partner atau customer kita, ya kita kasih edukasi mengenai wine. Karena terus terang kan jangankan kita, di negara mereka pun sebenarnya pengetahuan wine itu tidak terlalu tinggi juga. Banyak sekali orang yang ya cuma tahu minum, ya tapi tidak sedalam itu pengetahuannya. Maka itu kita
selalu edukasi gitu. Oh, berarti artinya titik awal untuk meningkatkan omset dari Hutton Wine adalah bagaimana bisa mengedukasi semakin banyak orang masyarakat Indonesia atau turis dari luar tentang bagaimana meminum wine yang tepat. Iya, salah satunya seperti itu. Oke. Ya, karena kan ini persepsi Pak ya. Kadang-kadang kan persepsinya udah lihat, wah nggak mau lokal lah, nggak mau minum gitu modelnya kan. Ya, kan itu masalah persepsi. Akhirnya kita kan berusaha merubah persepsi itu. Ya, misalnya kita dengan melakukan kompetisi-kompetisi, kita ikutin di kompetisi wine di luar negeri. Produk Hutton Wine. Semua produk kita lombain di luar negeri. Nah, akhirnya lomba tersebut kita kan banyak dapat award. Iya. Malah kita pernah Winery of the Years di Singapura, di Hong Kong, wine-wine kita. Akhirnya kan itu yang kita, oh ini loh, di luar pun kita sudah diakui gitu. Artinya di luar aja orang mengakui bahwa ini wine yang bagus, masa kamu enggak? Iya. Iya. Sahabat seruput, ya, dapat satu insight menarik nih di awal dari Pak Besrai, yaitu edukasi. Ya kan, kita punya produk apapun, ya kan, kalau kita tidak bisa mengedukasi market tentang kelebihan dari atau kualitas dari produk kita, itu nggak akan membuat produk kita gampang untuk menembus market dan membesarkan scale up dari omset. Jadi kalau mau Anda hari ini para pejuang UMKM produknya nanti dikenal banyak orang, ya kan, edukasi. Ya kan, hari ini tuh penting yang namanya edukasi. Kalau kita ngomong edukasi wine, bener nggak sih minum wine itu mulai dari nuang wine ke gelas, kemudian pemilihan gelas terkait red wine atau white wine, itu mempengaruhi rasa? Iya, betul Pak. Jadi pertama kita untuk edukasi, untuk orang bisa melihat apakah wine ini dalam kondisi bagus apa tidak. Oke. Kemudian diajarin tentang aroma, rasa dan sebagainya gitu. Ya. Oh, berarti artinya ngaruh ya Pak? Bagaimana? Ngaruh, pengaruh ya? Ya, pengaruh. Terus pengaruh. Ngaruh nggak bagus kalau dituang wine terus katanya memang benar ya harus diputer-puter dulu. Iya, kalau kita pingin. Ini tujuannya apa kayak gini? Kalau kita pingin aromanya biar dia ini apa namanya keluar aromanya, ini kita putar Pak. Nah, dapat satu pelajaran tuh sahabat seruput ya. Jadi ternyata ngaruh banget loh pada saat kita meminum wine. Kita tahu teknik-tekniknya kayak tadi nih diputar-putar kata Pak Besrainya itu mempengaruhi rasa. Tapi benar juga nggak Pak? Sudut dari gelas itu mempengaruhi juga? Iya. Tergantung kena ke lidah? Iya benar Pak, benar. Jadi ini apa namanya masing-masing jenis wine akan menggunakan gelas yang berbeda. Ya, misalnya dari champagne glass, kemudian white wine glass, red wine glass. Kalau spesifiknya lagi ada lagi untuk red wine pun ada berbeda-beda. Jadi itu memang seperti apa namanya, saya pernah ikut yang tasting glass itu dengan air pun ya, dengan air yang sama dengan gelas berbeda, ternyata rasa airnya bisa berbeda. Berbeda ya, itu karena katanya itu apa namanya sudutnya itu akan menentukan di mana jatuhnya di lidah. Ya, di lidah. Keren banget kan sahabat seruput. Saya dapat ilmu baru nih ya. Artinya kalau mau minum champagne, mau minum red wine, white wine itu ternyata gelasnya tuh berbeda mempengaruhi rasa. Kalau kita ngomong hari ini Hutton Wine, ya kita ngomong rasa. Bener nggak sih Pak Besrai bahwa anggur sebagai bahan dasar bikin wine itu mempengaruhi dari rasa atau kualitas wine? Artinya anggur Bali hanya cocok dibikin apa anggur dari Australia atau dari Prancis bikinnya berbeda. Nah gini apa namanya masing-masing anggur ya itu mempunyai bagaimana istilahnya ya, masing-masing daerah ya mempunyai rasa yang berbeda, spesifik lah. Jadi artinya kalau kita mau buat wine yang bagus, paling tidak anggurnya itu harus bagus dulu Pak. Buah anggurnya harus bagus dulu ya. Buah anggur harus bagus. Ya, karena dalam membuat wine ini nggak ada tambahan flavor, tambahan rasa, ada semua natural. Hanya natural anggur dan air. Tidak ada air Pak. Itu adalah ini hasil peresan anggur. Ini? Iya, tidak ada 100%. Tidak ada campuran air. Tidak ada campuran air sama sekali. Itu cuma peresan dari buah anggur yang disiragi.
Jadi namanya ragi. Oh, ragi. Iya. Nah, Pak Gusrai, kalau kita ngomong bikin bir, Iya. itu ada brewmaster Iya. yang menentukan finishing touch dari rasa. Iya. Kalau dibikin wine, ada Iya. wine maker, itu Iya. ngapain Pak kerjaannya Pak? Nah, itu pertama dari segi apa namanya? Buat kalau kita bilang ya resep lah. Resep. Nah, artinya ini kan winemaker atau brewmaster itu kan artis istilahnya. Artis. Dia maunya bisa membayangkan nanti keluarnya seperti apa. Rasanya. Seperti oke. apa. Dan kemudian dia akan mencari buah anggurnya apa yang dipakai. Kemudian bagaimana prosesnya agar dia keluar seperti itu. Sama lah kayak chef. Pada saat membuat sebuah Ya, makanan mereka kan memikir, oh saya mau buat makanan seperti ini. Bagaimana caranya, kemudian apa bahan bakunya seperti itu. Oh. Ya. Mulai dari desain produk sampai ini. Itu menarik banget. Nah, sekarang sudah membangun Pak Gusrai dari tahun 94 sampai hari ini 2021. Ya. Tantangan terberatnya tuh apa sih Pak kalau main di bisnis ini Pak? Dari seorang Gusrai, pengalamannya. Ya pengalaman kalau dulu ya tantangannya seperti Pak sampaikan tadi kan di Indonesia ya pastilah dengan segala aturan apalagi Ya. dengan minuman beralkohol, regulasi minuman beralkohol, ya itu tentu itu yang paling berat ya. Tapi belakangan ini sudah mulai semua tertata dengan bagus. Yang dulu waktu saya mulai sekitar tahun 90-an itu izin perubahannya itu hampir setiap 2 tahun atau gitu udah berubah izin ini. Nah sekarang sudah Lebih stabil. Ya izin kita berlaku seumur hidup dan lain sebagainya. Itu lebih nyaman lah sekarang. Nah, gimana Ya. sih Ji memiliki mental yang kuat? Hmm. Kita nggak pernah tahu karena yang nonton acara hari ini nih Ya. anak-anak muda yang mungkin Ya. juga hari ini sedang mencari jati dirinya. Gue mau bikin bisnis apa? Ya. Gue mau mungkin usahanya dia hari ini juga lagi turun. Ya. Tapi kok Hateman bisa bertahan dari 94 sampai hari ini resepnya jadi pribadi yang gimana sih seorang Gusrai Ji? Ya kalau sebenarnya kan kalau saya lihat beberapa kali saya juga sempat ya hampir setengah putus asa lah. Pernah, Ji? Iya karena beberapa kali terus tiba-tiba ada aturan pelarangan minum beralkohol kan tiba-tiba kita waduh kalau dilarang gimana nih ke depannya kan. Benar. Ya mulailah nyoba bisnis yang lain juga dan lain sebagainya gitu. Nah cuman karena ini memang saya seneng bisnisnya, terutama di wine ini bukan cuman apa namanya secara uang itu kita teman banyak, jadi bisnis wine kita biasanya pasti nyoba wine, kemudian kita duduk makan itu punya teman baru banyak dari dalam negeri atau dari luar juga banyak. Ya itu yang kita jadi suka Pak. Berarti kalau bisa dibilang ini passion. Ya. Passionnya seorang Dago Gusrai Budarsa salah satunya yang paling besar itu di bidang wine. Iya juga sih, karena wine ini seperti lifestyle jadinya. Lifestyle ya. Kita ya pernah suatu kali orang saya kebetulan ada gudang mau disewa sama orang yang jualan sandal. Dia nanya semuanya, Pak, apa sih enaknya minum wine sih? Jualan wine ini ya. Ya enak, saya juga makan, minum sama teman-teman. Tapi Pak jualan sandal gimana? Nggak bisa, mau ngapain? Iya, jadi lebih banyak gini Pak, apa namanya? Pertemanan, ya, pertemanan, ya, mana-mana ya, banyak sekali pertemanan dari sini. Nah, pandemi hari ini, kita ngomong pandemi, siapa yang tahu akan ada kejadian? Saya tahu ini biasanya dari film, ada sebuah pandemi, sebuah tempat dunia. Tapi ternyata itu jadi kenyataan bahwa dunia, khususnya Bali, ya kan, kena juga dampak dari pandemi. Dimana dunia pariwisata hari ini lagi tiarap semua. Dan itu kan nyambung nih, related punya sama bisnisnya Pak Gusrai. Ngelihatnya gimana Ji? Kondisi kemarin setahun, apa yang dilakukan? Sampai udah bisa nih akhirnya beradaptasi dengan kondisi dan tetap masih bisa jualan. Iya, kita sih sebenarnya nggak nyangka ya sampai sepanjang ini. Iya, betul. Karena berapa kali sudah melewati apa namanya krisis lah, krisis, kena bom balik, kena SARS. SARS itu semua rata-rata 6 bulan udah balik, 6 bulan kita balik.
bom pun kita masih tidak separah ini kan gitu. Benar. Jadi begitu mulai di Maret ya, Maret tahun lalu kita mulai Masuk corona. masuk ini, corona. Saya pikir paling Juli akan berakhir. Sama. Akhir Juli akan berakhir. Terus Juli lewat, paling Desember berakhir. Ini udah Maret lagi ya. Maret, iya udah setahun. Nah itulah. Nah, tapi yang di sana pasti ada suatu pelajaran yang kita dapatkan gitu ya. Saya bilang sama tim lah, ya kita ini, ayo kita lihat review lagi bisnis kita, apa yang kita bisa lakukan, kita persiapkan apa. Nanti sehingga begitu dia kembali bisnis ya kita lebih siap gitu aja. Ya kita Tips trik yang Aji lakukan pada saat kan artinya gini kan. Kayak saya nih di bank hari itu kan, tiba-tiba bingung nih mau nyari nasabah. Terus kita di Bali kan pariwisata semua turun, siapa yang harus gue jualin uangnya kan? Yang dilakukan Haterwan apa Ji? Setahun kan nggak mungkin nggak jualan, terus orang gajian Ji, harus jualan. Yang dilakukan apa Ji? ya tetap lebih gini Pak, lebih gini kita di mana kita masih ada kira-kira market ya. Yes. Ya seperti misalnya kalau sekarang hotel, restoran banyak tutup. Benar. Nah, Larinya kemana? Toko. Oke. Toko-toko lain. Kemudian di luar Bali kan, kita gini di luar Bali lebih fokusin di luar Bali. Oh di luar Bali ya. Bali ya. Juga terutama tapi di retail juga. Kemudian kita mulai ke online juga gitu. Market online berarti sudah mulai Haterwan masuk ke sana ya? Iya masuk ke sana. Ya kita harus gitu. Ya mencarilah celah-celah manapun sekecil-kecilnya. Ya. Malah sempat saja di tim saya ikut naik motor daftarin semua restoran semua hotel yang ada di jalan. Daftarin feeling gue canggung. Ya kita masukin database ya itulah. Nah, tapi ada satu hal yang menarik. Ya. Selain jualan ini, tapi Aji juga membuat sebuah tempat experience untuk orang tester wine. Iya. Testernya Calador ya atau Colador, tempat Kita punya Celador. Celador. Celador itu tadinya adalah seperti apa istilahnya ya, tempat orang datang untuk mencicipi wine di sini. Experience lah, datang mengunjungi biasa di situ. Nah tapi karena pandemi ini, tadinya kita free Pak, orang datang ke sini bisa nyoba wine, kemudian dia akan beli yang mana yang dia suka gitu. Nah karena pandemi jadi kita nggak bisa, tapi kita punya paket yang lain. Jadi kita punya paket yang dia tapi Bisa berbayar, itu Iya, berbayar. Dia sambil makan kan, Ya. dia nyoba. Nah itu itu yang di Celador. Kemudian di sini kita punya PDR. Nah PDR ini juga lebih luas dari itu dalam arti bisa pairing, jadi antara makanan sama wine-nya. Oke. Nah itu bisa untuk pairing tersebut atau bisa juga edukasi. Dalam arti kita Buka berikan, kelas. ya buka kelas Kelas wine. kita kasih dia pelajaran tentang wine, bagaimana mendescribe wine, kemudian cocoknya makanannya apa. Nah itu kita ada kelasnya juga gitu. Nah, ini penting loh sahabat seruput, kalau kalian mau belajar tentang bagaimana belajar bukan bikin wine ya, tapi belajar bagaimana menikmati wine ya, ternyata ini ada ilmunya. Saya baru tahu juga. Jadi matchingkan wine merah makanannya apa, wine putih makanannya apa, itu Hutton Wine punya tempatnya kan. Jadi kalau kalian mau nyoba datang aja, tapi hubungin nanti marketingnya ya kan, biar di setting. Itu di jalan Bebas Ngurah Rai ya, nomor 393. Nomor 393, buruan, gue udah pernah nyobain. Kalau Rio udah nyobain enak, nggak mungkin Rio nggak promosi ini, pasti enak. Iya. Nah, posisinya gini, market Indonesia ini kan gede. Iya. Rakyatnya 260 jutaan Iya. orang. Prospek ke depan industri wine, seorang Gus Rai melihatnya gimana sih? Ini kalau kita lihat dari sensus terakhir itu kan sekitar 270-an juta penduduk Indonesia, dan juga generasi mudanya itu besar sekali. Benar. Lain sama negara-negara lain yang kita bonus demografinya tuh gede banget. Gede sekali, dan juga daya beli juga meningkat. Benar. Middle class kita akan naik gitu. Nah, jadi memang kedepannya kita akan lebih banyak juga fokus ke domestic market. Ke domestic market ya. Iya. Berarti nggak usah mikirin dulu aja yang di luar ya. Posisinya atau Hutton Wine suatu saat juga sebenarnya punya ambisi, karena tadi Aji cerita ini aja udah dilomba-lombain loh di luar ya kan, untuk tembus market internasional. Ya kalau tembus market internasional itu sampai sekarang sih
tidak fokus kita. Karena kita sudah pernah dulu. Oh, pernah nyoba Ji? Pernah. Waktu setelah bom Bali pertama 2002. Setelah itu kita ekspor. Australia, coba. Enggak, kita ekspor ke Belanda. Oke. Di Belanda kita distribusikan ke Inggris, ke negara-negara lain di Eropa. Nah, di sana kita lihat yang pertama adalah risiko ya. Kita tergantung sama satu importer. Oh, oke. Pertama mereka minta harga seperti ini, kita sepakati. Waktu itu kan bom ya udah kita harga yang penting jalan. Stok kita jalan. Nah, kemudian tengah jalan minta lagi support wine dinner, support pameran. Ya, sudah harga udah minum. Tapi ternyata minta lagi. Ujung-ujungnya pembayaran susah. Akhirnya saya pikir, waduh, mendingan di Indonesia. Mending Indonesia, kita fokus di Indonesia. Marketnya lagi berkembang. Ya ternyata memang lebih. Tapi akhirnya orang-orang bule itu kalau dia liburan ke Indonesia, ini jadi cendera mata dia nggak sih di bandara bawa pulang juga sih? Ya di bandara banyak kita laku. Saya pernah lihat soalnya di bandara juga. Ini juga dia beli ya bawa. Kita di di domestik juga, di internasional duty free juga ada. Oke. Ya. Kalau sekarang hari ini ngomong atau namanya udah sekian puluh tahun, ya kan? Anaknya Aji juga udah kuliah, lulus segala macam. Keluarga ke depannya akan ada lagi yang, karena ini yang bagian dari sejarah Ji. Nggak tahu ntar 5-10 tahun lagi anaknya Aji nonton pasti ya kan? Dia ngelihat bapaknya. Nah, ada nggak maksudnya anak yang nanti akan masuk atau Aji lihat yang passion mereka terserah lah, yang megang profesional semua atau impian seorang Haji ya kan pengennya gimana? Melihat ke depan. Kalau dibilang impian tentunya kita ini pingin ya anak-anak kita yang melanjutkan bisnisnya apa yang kita sudah perjuangkan dari puluhan tahun dan apa namanya banyak kalau kita ingat lagi mangkelnya dan lain sebagainya itu banyak. Nah tapi ternyata anak-anak saya tuh sampai saat ini belum ada yang tertarik di ini. Artinya mungkin profesional segala macam. Iya, mungkin ya profesional. 27 tahun. Atau lumayan 94, 2021, 27 tahun. Gila, luar biasa. Nah, oke. Kalau sekarang kita ngomong Ji, pesan Ji untuk anak muda yang nonton acara hari ini ya kan. 3 kata nih dari Gesrai ya kan untuk membuat anak muda Indonesia ini khususnya yang Bali mereka punya semangat karena sekarang kondisinya kan kita terlihat Bali ini kayaknya masa depannya suram nih karena gara-gara pandemi tapi nggak tahu ke depannya pokoknya internasional bandara dibuka saya yakin rame Indonesia. 3 kata nih yang harus dimiliki anak muda ya kan kalau dia mau membangun bisnisnya menjadi sukses versinya Pak Gesrai apa sih? Yang pertama, ini saya selalu bilang bahwa kita harus tidak berhenti belajar. Nggak boleh berhenti belajar? Ya, dan sekarang ini tempat untuk belajar sangat terbuka. Sumber-sumber pembelajaran itu banyak sekali. Online, semua apapun sekarang gampang ya, lebih gampang daripada saya dulu ikut kursus dan lain sebagainya. Kalau sekarang banyak sekali yang buka aja segala macam ada. Yang kedua itu ya mungkin kalau sudah punya usaha ya harus konsisten sama usahanya. Jangan cepat untuk beralih ke usaha-usaha lain, cepat pindah. Oh ini kayaknya bagus, pindah lagi. Belum mantap. Konsisten di bidang itu dulu. Pada saat usahanya baru mulai atau jalanin dulu. Atau belum mulai sedikit, tahu sudah melihat, oh kayaknya bisnis itu bagus, kita belum pegang usaha itu, belum expert udah pindah lagi, invest lagi ya gitu ya. Itu menurut saya sih itu juga. Berarti nggak boleh kadang rumput tetangga hijau, tapi palsu rumput tetangga. Rumput kita sendiri kita olah. Oke, berarti yang pertama harus terus mau belajar, yang kedua harus konsisten, jangan gampang tergoda untuk bisnis yang lain. Yang ketiga, apalagi ya? Yang ketiga, apalagi? Belum ada gini sih. Berarti 2. Oke. 2 aja. Belajar terus ya kan dan terus konsisten di bidang yang kita jalanin. Ya thank you banget
Pak Gusrai untuk waktunya. Saya tim Ngopi Seru bisa main di sini, bisa belajar, diajak tadi keliling, ya kan, jadinya akhirnya tahu jeroannya, dalamnya Hutton Wine. Kantornya keren banget loh, tempat jualan anggurnya juga keren, tempat belajarnya juga keren. Kalian harus nyobain untuk makan di sini dan belajar tentang wine. Kita tutup dengan tos wine, Ji. Good luck ya. Ya, makasih banyak. Sama-sama. Ya, demikian hari ini episode Ngopi Seru bersama Ida Bagus Raya Budarse atau biasa dipanggil Gus Rai. Semoga bermanfaat, menginspirasi untuk sahabat seruput. Sampai jumpa di episode selanjutnya dengan para bintang tamu lagi yang tak kalah menginspirasi. Tetap semangat. Sampai jumpa. Ji, bilang sampai jumpa Ji ke teman-teman sahabat seruput. Sampai jumpa. Sampai jumpa.